Oke teman-teman, kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang kayaknya hampir kita semua pernah alamin atau paling nggak pernah lihat. Perundungan digital, atau yang sering disebut cyberbullying. Anggap aja ini bukan sekedar penjelasan biasa, tapi semacam panduan buat kita semua biar bisa survive dan lebih bijak di dunia online. Udah siap? Yuk kita mulai. Kita mulai dari pertanyaan ini. Coba deh ingat-ingat lagi, pernah nggak sih kamu ngerasa terpojok di grup chat? Mungkin bukan kamu korbannya, tapi kamu pernah lihat orang lain digituin. Rasa nggak nyaman disudutin di sebuah ruang yang harusnya jadi tempat kita nyambung sama teman-teman. Nah, dari sinilah kita mulai sadar betapa nyatanya masalah ini. Dan ini dia bedanya yang paling mendasar. Kalau kita jatuh, luka memar atau lecet, seminggu juga mungkin udah sembuh. Tapi gimana dengan kata-kata jahat di kolom komentar? Atau foto aib yang diedit jadi meme? Itu semua bisa ada di internet selamanya. Siapa aja bisa lihat, kapan aja. Jejaknya itu abadi. Nah, sekarang yuk kita bedah lebih dalam lagi. Kenapa sih luka digital ini seringkali terasa jauh lebih menyakitkan, padahal nggak kelihatan? Kita masuk ke bagian pertama, luka tak terlihat. Coba deh kita lihat perbandingannya di sini. Bullying di sekolah, separah apapun biasanya ada jamnya. Begitu bel pulang bunyi, kita bisa sedikit lega. Tapi cyberbullying, wah ini beda. Dia bisa nyelinap masuk ke kamar kita lewat notifikasi HP 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ejekan di sekolah mungkin cuma didengar beberapa orang, tapi postingan di medsos bisa dilihat ratusan, bahkan ribuan orang. Dan yang paling parah, pelakunya bisa aja anonim. Mereka bisa lempar batu sembunyi tangan, tanpa pernah lihat langsung dampak kerusakan yang mereka timbulkan. Jadi, biar kita semua paham, apa sih definisi cyberbullying itu? Sebenarnya kuncinya ada di dua kata, sengaja dan berulang. Ini penting banget buat ngebedain mana yang sekedar salah paham atau bercandaan sesaat, sama mana yang emang niatnya jahat dan dilakuin terus-terusan. Dan perlu kita tahu, perundungan digital itu bentuknya macam-macam. Dia punya banyak wajah, banyak cara. Yuk kita kenali satu persatu biar kita makin waspada. Yang pertama, ada flaming. Ini sih kita semua pasti pernah lihat. Kolom komentar di TikTok atau Instagram yang tiba-tiba berubah jadi arena perang. Tujuannya bukan lagi diskusi, tapi saling serang, saling menghina di depan banyak orang. Biar apa? Biar kelihatan lebih dominan, lebih hebat. Terus ada harassment. Nah, kalau ini sifatnya lebih personal, lebih mirip teror. Coba bayangin, DM atau pesan pribadi kamu dibanjiri ancaman dan ejekan setiap hari. Rasanya kayak nggak ada lagi tempat yang aman, bahkan di ponsel kita sendiri. Bener-bener kayak dihantui. Selanjutnya, ada denigration. Gampangnya, ini tuh fitnah. Tujuannya jelas banget, ngerusak reputasi seseorang. Caranya bisa dengan nyebarin gosip bohong, atau ngedit foto orang buat dijadiin bahan tertawaan. Pokoknya gimana caranya nama baik orang itu hancur di mata orang lain. Kemudian exclusion atau pengucilan. Mungkin kedengarannya sepele ya, cuma dikeluarin dari grup. Tapi jangan salah, ini salah satu yang paling nyakitin secara mental. Kamu tiba-tiba di-kick dari grup, terus kamu lihat teman-temanmu masih asik ngobrol seolah-olah kamu nggak pernah ada. Perasaan ditolak itu sakitnya dalam banget. Dan yang terakhir, ada outing. Nah, ini udah masuk level pengkhianatan. Misalnya, ada yang nyebarin screenshot chat pribadi kamu atau membongkar rahasia yang cuma kamu ceritain ke dia. Ini bukan cuma nyakitin perasaan, tapi juga pelanggaran privasi dan kepercayaan yang serius banget. Oke, sekarang kita sampai di pertanyaan yang paling sering jadi abu-abu. Di mana sih batasnya antara bercanda sama bullying? Kapan sesuatu yang niatnya cuma bercanda malah jadi bencana buat orang lain? Biar gampang kita pakai logika jika maka. Gini deh, jika semua orang yang terlibat itu ketawa dan ngerasa nyaman, maka itu interaksi yang sehat. Tapi jika ada satu orang aja yang jadi diem atau kelihatan gak nyaman, maka candaan itu harus berhenti. Sekarang juga. Dan jika tujuannya emang sengaja buat ngejatohin orang dan itu dilakuin berulang kali, maka itu udah jelas bukan bercanda lagi. Itu namanya cyberbullying. Titik. Jadi intinya apa? Kata kuncinya cuma satu, persetujuan atau consent. Candaan yang asik itu adalah candaan yang semua orang di dalamnya setuju dan merasa aman. Kalau kamu sedikit aja ragu temenmu bakal nyaman atau enggak sama leluconmu, mending jangan. It's better to be safe than sorry. Sekarang kita geser sedikit ke dampak jangka panjangnya. Kita sering banget lupa, apapun yang kita ketik, yang kita unggah di internet, itu semua ninggalin jejak. Dan ya, itu tadi, jejak digital itu abadi. Coba deh, kita berandai-andai sejenak.
Ingat-ingat lagi komentar paling nyelekit atau paling iseng yang pernah kamu tulis online. Sekarang, bayangin komentar itu di print gede-gede terus ditempel di mading sekolah, lengkap sama nama dan foto kamu. Gimana rasanya? Malu kan? Tiba-tiba kata-kata yang tadinya cuma di layar HP, jadi terasa nyata banget dampaknya. Ini bukan lagi buat nakut-nakutin ya, tapi ini realita. 5 atau 10 tahun dari sekarang, waktu kamu daftar sekolah lanjutan, kuliah, atau bahkan ngelamar kerja, jejak digitalmu itu bisa jadi pertimbangan. Zaman sekarang udah banyak banget institusi yang ngecek medsos calon siswa atau karyawannya buat lihat karakter mereka. Jadi apa yang kamu posting hari ini, itu lagi ngebangun reputasimu buat masa depan. Oke, setelah dengar semua tadi, mungkin rasanya jadi berat dan serem ya. Tapi ini bagian yang paling penting. Kita nggak sendirian, dan kita nggak lemah. Ada kok langkah-langkah nyata yang bisa kita lakuin. Tolong ingat ini baik-baik, mau posisi kamu sebagai korban atau cuma sebagai saksi yang lihat kejadiannya, kamu punya kekuatan. Kamu punya peran buat ngerubah keadaan. Diam, itu bukan lagi pilihan. Nah, kalau kamu yang jadi korban, anggap aja ini kayak algoritma antivirus darurat. Langkah pertama, blokir pelakunya. Putus akses mereka ke kamu. Kedua, laporkan. Manfaatin tombol report yang ada di semua platform. Ketiga, ini penting banget, simpan semua bukti. Screenshot semua chat, komentar, atau postingannya. Keempat, cerita. Please jangan nanggung ini sendirian. Ngobrol sama orang tua, guru, atau siapapun orang dewasa yang kamu percaya. Terus gimana kalau kita yang lihat? Apa yang harus kita lakuin? Pertama dan utama, jangan cuma diem. Kamu bisa jadi upstander, bukan cuma bystander. Coba deh kirim pesan pribadi ke korban. Bilang sesuatu sesimpel, aku lihat yang tadi, aku di pihakmu ya. Itu udah sangat berarti buat mereka. Jangan ikut-ikutan nyebarin kontennya. Dan yang pasti, laporkan juga perundungan yang kamu lihat. Pada akhirnya, semua ini tuh sebenarnya balik lagi ke satu hal, empati. Dan di dunia digital, empati itu adalah bentuk kecerdasan, kemampuan buat jeda sebentar sebelum neken tombol kirim, dan coba bayangin, kira-kira gimana ya perasaan orang yang bakal baca ini nanti? Jadi, aku mau tutup sesi ini dengan satu pemikiran. Dunia digital yang kita tinggali ini, dia nggak terbentuk dengan sendirinya. Dia kita bangun bersama-sama dari setiap tombol kirim yang kita tekan, setiap komen, setiap kali share, setiap post, itu ibarat satu batu bata. Pertanyaannya sekarang buat kita semua adalah, bangunan kayak apa yang mau kita ciptakan bareng-bareng hari ini?